Shalom, salam jumpa kembali dengan Embun Rohani, channel kesayangan kita ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh pada kesempatan saat ini kami menghadap hadirat-Mu, memohon pertolongan dan pimpinan-Mu, karena sebentar lagi embun rohani disampaikan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan Engkau sendiri yang pimpin kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 24 berkata demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Embun rohani saat ini saya beri judul Pernikahan adalah kehendak Tuhan. Selain Adam, banyak sekali ciptaan Tuhan di bumi, tetapi tidak ada teman yang cocok atau penolong yang sepadan untuknya. Tidak ada seorang pun dapat menjadi teman Adam untuk menjalani hari-harinya di bumi. Maka Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Ini tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 18. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, kata sepadan artinya cocok, mampu, bisa menyesuaikan diri, pelengkap atau sesuai dengan. Kemudian Tuhan pun membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 berkata, dan berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Amin. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan menciptakan perempuan sebagai pendamping bagi laki-laki. Ada
Adam meski memiliki semua hal yang mungkin ia perlukan di dunia ini, tetapi di dalam dirinya ada kekosongan yang tidak terpuaskan. Ya, Adam pasti merasa sangat kesepian. Oleh karena itu, saudara-saudara, sahabat pembun rohani yang dikasihi Tuhan, Hawa memenuhi kebutuhannya itu. Ia melengkapi Adam. Seperti juga Tuhan telah menciptakan para istri sekarang ini untuk melengkapi suami mereka melalui pernikahan. Pernikahan adalah lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Ikatan bersama antara suami dan istri adalah sel terkecil suatu gereja, di mana dua orang yang mengasihi Tuhan bergabung menjadi satu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, di dalam pernikahan kudus, Tuhanlah yang menjadi saksi utama bagi suami dan istri yang telah mengikat janji dan menyatu sehingga keduanya menjadi satu daging. Dua orang menjadi satu, disatukan dalam cita-cita, pikiran, arah, kehendak, dan tujuan hidup. Itulah sebabnya para single perlu menyatukan pikiran dan hati dengan calon pasangannya sebelum mereka menikah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, banyak orang menikah kemudian baru menyadari bahwa orang yang telah ia nikahi itu punya rencana hidup yang berbeda. Karena itu perlu waktu untuk saling menjajaki atau mengenal satu sama lain. Untuk membangun pengertian ini tidak dapat secara instan, butuh proses. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, penyesuaian diri itu penting, sangat penting, agar kita dapat mencapai sasaran yang tepat dalam sebuah pernikahan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan ini menjadi berkat rohani dan menjadi bekal bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena pertolongan dan pimpinan Tuhan
karena ya embun rohani pada kesempatan saat ini dapat disampaikan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.